Ini saya sedang speak up soal perempuan nih Pak. Arti ada banyak teman-teman saya ketika saya ajak nih untuk berbuat lebih, contohnya pulang kerja buat usaha yuk, ngapain capek gitu-gitu Pak. Terus waktu saya mau beli rumah itu, saya ajak teman beli rumah yuk, itu kan urusan suami nanti gitu. Ini paling penting pesan saya. Jangan kita itu terlalu tergantung kepada suami. Jangan kita itu terlalu tergantung kepada suami. Ya, hormati suami boleh, bukan tergantungan gitu. Ketergantungan itu suatu kesalahan. Ya, tergantungan itu suatu kesalahan. Ya, biasanya perempuan kalau jadi pemimpin pasti lebih teliti, lebih rapi, lebih mendetail, ya itu juga pasti. Jadi laki-laki tanpa perempuan nggak bisa berbuat apa-apa. Laki-laki tanpa perempuan nggak bisa berbuat apa-apa. Teman-teman, malam ini kita ada tamu. Ini bukan tamu sih, begitu apa? Present, hadiah spesial malam ini ya, bersama Bapak Theos. Ini enggak secara kebetulan ditemukan dengan beliau. Ini kalau boleh saya bilang mah sesepuh no mention. Betul. Ternyata angkatan pertama no mention. Teknik sipil dan beliau karirnya luar biasa. Ini saya terkagum-kagum dengan beliau jumpa malam ini, dan saya kesini juga pulang kantor karena tidak ada janjian, hanya selang beberapa nggak nyampe 1 jam diajak kesini, ternyata ketemu dengan sang legend ya. Nino mention, Pak, saya mau ada pertanyaan sedikit soal mindset anak muda. Oke. Nah, ini kan sering kalau di umuran 25 ke atas itu orang masih berpikir happy saja nih. Boro-boro beli rumah itu pokoknya ngabisin duit deh. Ini ada pesan-pesan tersendiri nggak dari untuk kaum muda, terutama yang milenial yang lahir tahun 80 sampai 2000, dan kaum yang generasi Z, yaitu zaman now yang lahir tahun 2000 ke atas, itu sudah tidak berpikir tentang beli properti. Yang mereka berpikir adalah hura-hura. Salah satu contoh apa? Hura-huranya yang positif, yaitu mereka itu traveling aja tiap hari. Kalau bisa jalan-jalan, semua negara dikunjungin, tapi lupa beli rumah. Dan satu lagi, mereka itu yang penting F&B, food and beverage. Makan berapapun berani gitu, tanpa berpikir bagaimana properti itu yang paling penting. Nah, akhirnya apa? Mereka itu lebih suka tinggal di rumah mertua. Jadi rumah mertua indah. Ingat, mertua dengan menantu tidak pernah bisa cocok. Mertua dengan menantu tidak pernah bisa cocok. Karena lahir di generasi yang berbeda. Lahir di generasi yang tahun 60-an, yaitu generasi baby boomers. Atau yang di atas tahun 60 sampai 80, generasi yang disebut dengan baby boomers, baby bust. Itu lahirnya berbeda zaman, yang menantunya atau orang tuanya lahirnya anak-anaknya lahir di tahun 80 milenial dan zaman now, pasti gak pernah cocok. Satu bangunnya jam 5, satu bangunnya jam 12, satu menantu, satu mertua, pasti gak cocok. Nah, sebaiknya menurut saya anak muda, generasi yang muda sekarang, milenial nih penting. Milenial dulu saya katakan, jangan zaman now dulu. Pemerintah lagi menyiapkan KPA sampai 30 tahun ya. Dulu gak pernah 30 tahun, 10 tahun aja udah hebat, 20 tahun paling banyak. Sekarang 30 tahun, kenapa tidak membeli properti? Boleh aja kita makan-makan, boleh aja kita jalan-jalan, kita bikin portofolio berapa persen pendapatannya untuk jalan-jalan dan makan-makan, berapa persen untuk cicilan properti. Kenapa? Karena kalau ke depannya kita nggak punya properti, kita susah, karena properti ke depannya sangat mahal. Apalagi dalam waktu dekat ini asing dengan Omnibus Law ya, dan kemudian Undang-Undang Cipta Kerja, asing bisa beli properti di Indonesia, pasti properti Indonesia makin hari makin mahal. Akhirnya pesan saya yang paling penting adalah properti. Kita harus punya rumah ya, kita harus punya tempat tinggal, kita baru bisa
kerja lebih semangat. Ya, ini yang paling penting. Dan anak muda juga yang paling penting kalau pendapat saya, ya, saya juga sering mengajar di mana-mana. Anak muda ini yang paling penting pikirkan apa yang harus dilakukan masa depannya, ya. Jangan hura-hura aja, jangan main-main, sayang, ya. Nah, ini yang paling penting, properti, ya. Pasti gak salah lagi, karena properti harganya naik terus, gak pernah turun harga. Properti harganya naik dan bisa disewakan kalau kita investasi. Ternak properti aja, jangan ternak yang lain, ya. Ternak properti, jangan mobil, yang penting gak usah yang mewah-mewah mobilnya. Yang penting mobil bisa jalan ke depan, jangan mundur ke belakang aja. Itu yang paling penting. Pesan saya malam hari ini, semangat terus anak muda, ya. Tetap semangat, terus semangat. Apalagi pada saat ini, saat yang kita sebutkan yang paling bawah. Sebentar lagi ekonomi akan bangkit kembali setelah vaksin ini bisa divaksin oleh setiap orang saat ini di Indonesia. Ekonomi akan bangkit dan Indonesia akan di 2030 akan jadi 5 besar negara di dunia. Dan di 2040 akan jadi 4 besar negara di dunia setelah China, setelah Amerika, setelah India, Indonesia. Jadi kita punya masa depan, generasi milenial dan generasi zaman now punya masa depan yang cerah. Jangan buang waktu Anda, jangan sia-siakan waktu Anda, karena waktu tidak akan kembali lagi. Semangat. Oke Pak, malam ini saya kebetulan, tidak ada yang kebetulan sih, ini ya, jalan Tuhan. Ya, betul, setuju. Ini saya sedang speak up soal perempuan nih Pak. Artinya kalau kita bisa lihat dari indeks ini, kesetaraan gender di Indonesia itu masih sangat rendah. Dan saya pribadi sering di beberapa organisasi itu selalu menyuarakan tentang pemberdayaan perempuan. Apa pesannya dari Bapak nih? Karena gini nih Pak, ada banyak teman-teman saya ketika saya ajak nih untuk berbuat lebih, contohnya pulang kerja buat usaha yuk, ngapain capek gitu-gitu Pak. Terus saya udah punya rumah tapi di beda lokasi ya. Waktu saya mau beli rumah itu, saya ajak teman beli rumah yuk. Itu kan urusan suami nanti gitu. Ketika perempuan ini diajak berbuat yang tidak seperti biasanya, mereka ada alibi-alibi yang mungkin sudah habit dari dulu, tradisi ini penolakan sendiri. Ya betul. Ada pencerahan dari Bapak. Jadi yang paling penting, kalau boleh kesetaraan gender itu, satu yang saya pesankan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sebagai seorang wanita tetap tunduk kepada suami. Sebagai seorang suami harus mengasihi istri, itu biasa. Sebagai anak harus hormati kedua orang tua. Tapi bukan berarti kita ini kesetaraan gender itu kita rendahin perempuan, tidak. Dan jangan juga terbalik. Jangan istri lebih hebat dari suami, dia mau tandukin suaminya bukan tunduk. Nah, itu juga satu kesalahan besar. Kita tetap sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hormati orang tua, ya, tunduk kepada suami. Suami mengasihi istri. Nah, tetapi jangan lupa perempuan sendiri kadang-kadang dia given. Artinya given apa? Ikut suami aja. Pokoknya saya nggak mau capek-capek deh. Nanti suami yang belanjain rumah, belanjain apa semua. Ini salah besar. Suami istri kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jika sesuatu hal yang terjadi yang buruk, istri udah gak bisa buat apa-apa kalau suaminya gak ada. Atau suatu hari ada satu perceraian yang kita tidak hendaki. Kalau istrinya sudah biasa di comfort, udah berada di zona nyaman, sudah tidak mau ambil risiko, ya itu akan menjadi given. Seperti itu, apa yang terjadi nanti give up dia. Nah, saran saya ya, wanita juga harus kesetaraan gender, harus juga sekolah tinggi, kalau bisa sekolah S1, sekolah S2, sekolah S3 juga. Supaya ya, bukan berarti kita harus tandukin suami, bukan. Supaya kita juga siap independen suatu hari. Ya, ini paling penting pesan saya. Jangan kita itu terlalu tergantung kepada suami. Ya, hormati suami boleh, bukan tergantungan gitu. Ketergantungan itu suatu kesalahan ya. Kita harus sekolah tinggi, kita harus banyak belajar, kita harus bisa berbisnis ya. Kita bisa melakukan apa yang dilakukan oleh laki-laki juga ya. Jadi ini penting nih. Nah, pesan saya juga mengatakan bahwa sekarang kita lihat wanita-wanita walaupun
tidak banyak yang menduduki posisi, tapi sudah mulai menuju banyak. Ya, kalau bisa ditambahkan lagi, laki perempuan. Biasanya perempuan kalau jadi pemimpin pasti lebih teliti, lebih rapi, lebih mendetail. Ya, itu juga pasti. Jadi laki-laki tanpa perempuan nggak bisa berbuat apa-apa. Laki-laki tanpa perempuan nggak bisa berbuat apa-apa. Laki-laki tanpa perempuan nggak bisa berbuat apa-apa. Di seorang kesuksesan seorang laki-laki, pasti di belakangnya ada seorang wanita. Jangan lupa itu. Di seorang kesuksesan seorang laki-laki, pasti di belakangnya ada seorang wanita. Jangan lupa itu. Jadi wanita itu perannya penting. Kalau wanitanya nggak sekolah tinggi, wanitanya tidak mau belajar, maka di balik kesuksesan laki-laki itu wanitanya yang mana gitu. Wanitanya harus istri. Ya, kita sukses ini hari ini karena istri. Kita sukses ini hari ini karena istri. Jangan lupa, ya. Saling mendukung, saling melengkapin. Tuhan menciptakan kita saling melengkapin, tidak ada yang lebih hebat. Menciptakan kita saling melengkapin, tidak ada yang lebih hebat. Itu aja pesan saya. Anda pasti sukses wanita, ya. Saya juga suka wanita yang sukses, wanita yang mau belajar banyak, wanita yang bisa investasi properti, wanita yang bisa investasi dalam bisnis, wanita yang bukan hanya menjadi employer aja, bukan hanya jadi karyawan aja. Kalau bisa, sudah bisa naik self employer seperti Robert Kiyosaki mengatakan. Kalau bisa menjadi investor, ya. Kalau bisa menjadi business owner. Ini yang kita mau gitu. Ya, pendapatan suami, pendapatan istri digabungkan. Contohnya orang mengambil KPR pun dihitung itu. Pendapatan istri berapa, pendapatan suami berapa, sepertiga untuk dibayar, ya. Jadi tidak hitung satu orang, dua orang, ya. Dua itu baru lengkap. Satu aja gak lengkap. Hidup itu kalau satu aja gak lengkap. Kita lihat ya angsa aja. Kalau angsa di kolam itu satu ekor gak bagus. Kalau dua ekor itu manis banget. Nah, ini yang paling penting, ya. Jadi setara. Coba kita lihat angsa itu kan setara. Ya, setara itu penting, ya. Nah, tapi yang paling penting yang saya katakan, ayo wanita, maju terus. Saya harapkan kedepannya di 2030 banyak wanita yang menjadi pemimpin di Indonesia. Salam hebat wanita.